apapun yang sering sholat, dia sholat mawon tenggene Pasuruan Pungti mawon. Beliau ngendikan, idza qala al-insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah fa ka'annama hajja wa tamara. Dados timbang jenengan kaji ge antri ra mesti haji. Umroh ya bayar, kadang ya korban penipuan. Sholat bersolat niati at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah niku fa ka'annama hajja wa tamara. Iku ganjarane sami kalian haji kalian umroh. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh fa ka'annama zaral habiba sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang melafadzkan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin fa ka'annama zara jami'al auliya fit. Ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Pak Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Ya moro Uzbek ge larang, moro Mesir ge larang, moro Yaman ge larang. Mendingan sholat sunat atau sholat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Sepiye-piye nyatane gelem Islam, tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap nilai Islam. Bulet-bulet tenan tetap Islam, bukan kafir bukan purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahli kabair min umat. Ya tapi ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas, ini cerita apa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit pesan. Niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos iki. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badim Yati. Badim Yati niki nyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid apa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Mbah Dimyati, terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga teng Laos. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud-Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalam. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibril walam yasir ma'hu. Niki mun kejadiane mun bar niki mun lah kok. Nggih mun pas itu Ki Jawa mangke. Nggih kula waos ya. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam boten saged tindak walam yasir ma lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam atat rukuni asiru munfaridan.
masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngomong kulo angsal ya sama haram. Sama itu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad dia kadang angsal. Kira sering ngongkon dia ribet. Niku seneng. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah ikut jalan saya senajan to sak jangkah selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wadzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan derekno Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manut emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyah al-Habasyi. Terus insyaallah kula damel 3 nopo 4 akalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngadani jenengan nggih mboten pantes. Kemudian kata Habib kata Kiai. Tapi kalau digandani Mas Sama ya pantes. Terus tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake itu. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kan Katul Mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang nggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois. Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok, semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya, Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat itu ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng. Bareng Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah gesah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaikat? Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali, sehingga Nabi punya kekuatan yang luar
biasa. Sementara Jibril boten. Yaitu disebut apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wa isti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok, falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa shaliq. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ard wa kharra Musa shaiqan minal jalal li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Dados Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, dadi ra diruwet Nabi Musa nu ra diruwet. Niku lho cerita Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, la nu'mina laka hatta narawaha jar. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sabar beledak mati ya. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya terima Taurat. Malah mati saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa derekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan napa orang yang banget isyak tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud-Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali iki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lu nak wonten tiyang pengkhayal, tukang ngelamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya pengkhayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu tuh berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal aja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamatu jumudan, kalian tuh jumut sekali. Jumut tuh gak kreatif. Jumut tuh gak kreatif. Kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ya iso. Jadi pulau suwon semuanya harus menghayal, ke swarga, widadari ayu, gak ngamuah, gak jaluk belanja, pokoknya ngayal.
Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisa li fina lima arju wasilah ghairatu hal Mustafa Zainal Wujud. Ma anna fadlallahi maqsud. Ya, saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi maqsud. Al maqsud annaka tuqbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu maksud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, seorang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi maqsud al maqsud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala budduk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurin tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng, ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ono wong awam ngopi terus guyu-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi sul khotimah, malah repot dadi kiai wedi sul khotimah barang. Artinya ya pokoknya Allah itu terus nyata mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya suwet. Ngene perkara berkat ngono wae sementing seneng. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu itu yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 atau 4 item tentang mriki ane ngertos asli madhab-madhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya, atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud, ini Abu Bakar bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih. Gusti, kamare jenengan regani kula wonten kula kok tiang-tiang niku dosa jenengan sepuro sedanten pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa atibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qolih mudbar zahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala al-Habib Alawi fasta'dzamtu hadhil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman alim berbagai sakron qa iman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadhil maqalah allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu, paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Durr. Dan ini terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke sake mas-mas kula niku. Ya dados atawan yang agak serius. Beliau itu punya abah itu Mufti Syafi'iyah di Mekah, ya Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali, Habib Muhammad. Yo kundur teng Sewun terkenal itu, Sewun terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan iktanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwam syariah al mutahharah
wan nas tarakuhu wal madaru alaih Allah fil fiqhi. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad wa do'at alainal asya' wal qulubu qasad. Terus dawuh beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwam syari. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiang haji. Iki kula matur baik des. Tiang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu apal. Padahal nyetake dihitung mbek traveling dihitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat nomor sah. Donga taufah ula ono, taufah saniyah ono. Nggih, donga hukum apa yang ono dongan? Mandine ra jelas tapi ribetnya jelas. Ini wis jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula. Gus niki nak mboten kula waca sepundi Gus. Gak apa-apa, penting sebab bayari travel ra apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah baru kayak ulama-ulama itu pokoknya tawaf mudeng ping 7 dimulai Hajar Aswad itu sah. Betul usah diwaca gak usah. Nak kowe ra mantep ya kalungno ae penting di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Betul apa wis. Allah ya alam sirra. Wah. Andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit, barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti, kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu Nabi. Jadi spesial. Ini yang di kitab ini biografi Habib apa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi Sulida di Madinati Qasam, lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Iana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywun wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati, kalau di Indonesia 20 Robi Isani, 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sayyid. Jadi beliau menamakan Riyad memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyad, sehingga tadi artikan Riyad itu Riyadul Jannah atau Riyad dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyad. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Burdah kami itu. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusakan ya. Arab Biddah. Ini terakhir di kesannya buat tentang. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan nopo ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratul Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah Burda itu fahusta kulla fakhairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahab. Nikulah wasil. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah
aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres. Proposal hebat bakas koalisi. Faqala, ya, jadi Nabi sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturidina an ta'lami ma la ya'lamu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Ini kita kitab Syarhul Burdah karangan Ibnu Imam Ki Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling ke beberapa daerah maos Burdah. Riyen anggar babi Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang duit hasil maca Burdah sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Pak Hamid gak disangoni. Mengulas di Barno. Kiai Bisri dendam. Wis Kang ngrasangoni lah itu ambimu kayak aku aja. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Bareng pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol paling 5 juta. Hadir, itu labine Kiai Hamid sering tiba tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbak Musin. Lagi Bisri itu yakin Pak Hamid wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta, saya itu paling 5 juta. Kang susu Kang. Itu guyonannya wali. Jadi memang dulu tuh mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Mas. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Dengan Nabi, singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nara terangno. Sekolah nih gunung ada ibu jauh repot. Kanjeng Nabi loh diteror. As'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu agak terang. Abu Bakar mertuane kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masi wa ba'duhum bil khasfi fama anta fa'ili bi ummati sunnatuka tren ya cara bahasane tren jenengan kalau ngadepi ngomong dosa disiksa. Ada yang jenengan kai antemi watu ana sing jenengan tenggelamkan apa. Jadi pola ya saya cara sakniki pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kula kepentaklet, lalu dengan umat saya jenengan sepundi? Mosok padha wae niki dialeke kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum labaqtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walau la annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial, kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Terus kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safahi tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula semua jenengan kayak inopo, jenengan kayak jamu. Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kados niku berkat-berkat nih. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allah taala ana lahum ma'asy. Ana lahum ma'asy wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil qubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyon sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah analagum niku urusanku bebas pokoknya niku.
apa jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fil nusyur kadza fi ba'di syurur. Terus wa dzakara jam'u minasyurah ma nasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailatul isra satrusé. Terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab amit, kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Dadi kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume, top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egois. Kabeh muni nafsi, nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi, nafsi. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah, saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa ahmaduhu bimahamida allamani rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmannya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyafa. Nabi minta napa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kulasya. Ketika Nabi lahir sudah bilang nafsi, nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad atau Habib Ahmad, fa Ahmadu Ahmadu min wairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca niku afal tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, besok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji.